Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Saputra dari Paralel 5 NPM 411-821-911-90187. Ingin mengerjakan tugas UAS dari Ibu Yunita Lasma mata kuliah P3D, dan di sini saya mengambil tema perkembangan kreativitas peserta didik. Oke, selanjutnya saya akan langsung membahas ke materinya, yaitu dari yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Jadi kreatif ini suatu kemampuan buat nyiptain suatu karya-karya yang baru atau ide-ide yang baru. Terus yang kedua, kriteria kreativitas. Yang pertama, dari Roth dalam Menandar 2004 halaman 20-22 menyatakan bahwa definisi kreativitas dapat ditinjau dari 4 aspek atau biasa dengan istilah 4P of creativity: person, process, place, and product. Yaitu yang pertama, pribadi atau person. Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya, menurut Holbeck dalam Menandar tahun 2004. Yang kedua adalah proses atau proses. Artinya langkah-langkah proses kreatif menurut Wallace atau dalam Menandar tahun 2004 yang banyak diterapkan dalam pengembangan kreativitas, meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang ketiga dalam 4P ini adalah produk, yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, menciptakan sesuatu yang baru, menurut Baron. Dan yang keempat adalah pendorong atau press, menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri dengan kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Kebanyakan definisi dari kreativitas berfokus pada salah satu dari 4P ini atau kombinasinya. Keempat P ini saling berkaitan. Pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif, dan dengan dukungan dan dorongan press dari lingkungan dan menghasilkan produk yang kreatif. Itu merupakan kriteria dari kreativitas itu sendiri. Yang ketiga, kreativitas dan intelijensi. Pengertian intelijensi secara umum adalah kecerdasan atau kesanggupan mental untuk memahami, menganalisis secara kritis, cermat, teliti, serta menghasilkan ide baru secara efektif dan efisien. Komponen utama dari intelijensi adalah kemampuan verbal, keterampilan dalam memecahkan masalah, kemampuan belajar dan beradaptasi dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Adakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan intelijensi? Tentu ada. Di antara lingkungan dapat meningkatkan atau menurunkan taraf kecerdasan anak. Rangsangan di masa kecil, hal ini bisa mengubah ukuran dan fungsi kimiawi dari otak. Faktor keturunan juga dapat menentukan batas tertinggi bagi taraf kecerdasan anak. Anak sudah mencapai setengah dari kemampuan kecerdasannya ketika berumur 4 tahun. Pada umur 8 tahun, ia mencapai 80% kemampuan kecerdasannya. Dan setelah umur 8 tahun, kemampuan kecerdasannya hanya dapat diubah 20%. Jadi faktor intelijensi ini banyak faktornya. Antaranya lingkungan, faktor keturunan, dan umur juga bisa berpengaruh. Pada umur 8, 4,
dan setelah 8 tahun. Selanjutnya, pengaruh faktor kecerdasan terhadap pelajar dan perkembangan anak. Pada dasarnya, kemampuan manusia itu terdiri dari kemampuan intelek dan non-intelek. Intelektual terdiri atas potensial dan aktual, yang masing-masing dipresentasikan dengan kecerdasan dan presentasi belajar. Faktor kecerdasan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Seorang anak yang mempunyai kecerdasan tinggi, tentu ia akan cepat tanggap dan mudah dalam belajar. Jika ditelaah, prestasi belajar itu sangat ditentukan oleh faktor kecerdasan. Apakah intelijensi itu bisa diukur? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, salah satu cara mengukur intelijensi adalah dengan menggunakan tes intelijensi atau tes IQ. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, diperlukan pengukuran yang signifikan serta valid. Hasilnya bukan suatu kebetulan. Klasifikasi kecerdasan menurut Binet dan Simon yaitu: pertama, retardasi mental yang meliputi idiot atau IQ 30 ke bawah. Yang kedua, imbecile, IQ 31-50. Yang ketiga, debil, IQ 51-70. Dan yang kedua, slow learner. Ini masih masuk ke debil. Dan yang ketiga, normal atau rata-rata 91-110. Yang keempat, rapid learner, IQ 111-130. Dan yang kelima, gift atau IQ yang di atas 130 ke atas. Kreativitas secara umum yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Perlu kita ketahui, ciri-ciri yang mencerminkan kepribadian kreatif diantaranya mempunyai imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif dan minat yang luas, bebas dalam berpikir, bersifat ingin tahu dan selalu ingin mendapat pengalaman yang baru, percaya diri, penuh semangat dan berani mengambil resiko. Hubungannya dengan intelijensi adalah menyangkut pada cara berpikir, convergent atau memusat, sedangkan kreativitas berkenaan dengan cara berpikir divergent atau menyebar. Kalau intelijensi itu cara berpikir convergent, dia memusat. Kalau yang kreativitas secara divergent, dia menyebar. Menurut Torrance tahun 1965 mengungkapkan bahwa anak yang kreativitas tinggi mempunyai taraf intelijensi di bawah rata-rata dengan teman sebayanya. Dalam konteks keberbakatan, ia menyatakan bahwa IQ tidak dapat dijadikan sebagai kriteria tunggal untuk mengidentifikasi orang-orang yang berbakat. Berbagai penelitian mengenai hubungan intelijensi dan kreativitas melaporkan hasil yang berbeda-beda. Pada intinya, penelitian itu membuktikan bahwa sampai tingkat tertentu terdapat hubungan antara intelijensi dan kreativitas. Namun, pada tingkat IQ di atas 120, hampir tidak ada hubungan antara keduanya. Artinya, orang yang IQ-nya tinggi mungkin kreativitasnya rendah atau sebaliknya. Dengan demikian, kreativitas dan intelijensi merupakan dua domain kecakapan manusia yang berbeda, baik intelijensi maupun kreativitas dijadikan kriteria untuk menentukan bakat seseorang. Proses kreatif. Salah satu unsur yang memungkinkan terjadinya proses kreatif adalah penciptaan suasana yang merangsang mengalirnya gagasan dengan bebas. Berbagai kecenderungan yang bakal mempengaruhi daya kreasi, pengembangan, dan pelaksanaan gagasan sudah selayaknya tak diberi peran, sehingga pemunculan kreativitas tak bersumber. Pepatah mengatakan, pikiran itu seperti parasut yang hanya akan berfungsi bila terbuka. Proses kreatif berarti keleluasaan mengembangkan ide-ide dan gagasan secara bebas. Seorang kreatif adalah orang yang mengambil berani resiko,
Seberapa besar risiko yang diambil tergantung seberapa besar sesungguhnya kualitas kreativitas yang dilakukan. Sesungguhnya yang berani mengambil risiko, tentu saja usahanya akan lebih dapat berkembang maju dan lebih ke depan. Salah satu proses kreatif adalah tantangan berpikir, challenge. Kebiasaan yang terjadi jika tidak ada tantangan untuk berpikir, kita tidak akan mau berubah asik pada suatu situasi dan kondisi yang ada. Sudah merasa pada zona nyaman atau comfort zone yang sering mengenakan sebuah zona yang membuat kita tidak berani keluar dari cara berpikir yang ada saat ini, tidak mau mencari alternatif dan inovasi, sehingga proses kreatif menjadi mandek bahkan mandul. Itu salah satu seseorang tidak dapat berkreatif. Nah, bagaimana menyikapi tantangan berpikir kita agar proses kreatif kita nggak mandek? Yang pertama, berlaku sistematis dan bersikap jujur serta selalu bertujuan. Kedua, bersedia menerima kritik dan masukan dengan tidak menanggap sebagai serangan. Jadi tidak dianggap sebagai suatu cacian, jadi diambil positifnya. Yang ketiga, selalu mencari ide-ide yang baru dan belum ada sebelumnya. Yang ketiga, ciri-ciri kreativitas. Berikut tanda-tanda ciri seseorang dapat dikatakan kreatif menurut Mihaly. Yang pertama, penuh energi tapi fokus. Orang kreatif cenderung memiliki energi berlebih, baik fisik maupun mental. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam menekuni sesuatu yang menarik perhatiannya dan terus antusias sepanjang waktu. Hal itu bukan berarti orang kreatif hiperaktif. Mereka cenderung imajinatif, ingin tahu banyak hal, diam-diam berpikir, dan merenungkan hal yang menarik minat mereka. Kedua, cerdas tapi naif. Studi pada 2013 mengungkap orang kreatif umumnya cerdas, namun orang dengan IQ yang terlalu tinggi belum tentu kreatif. Hal itu sejalan dengan penelitian Mihaly ini. Dia menyimpulkan orang kreatif umumnya memiliki IQ dengan batas 120,1, tapi pemilik IQ di atas 120 belum tentu lebih kreatif ketimbang yang IQ-nya di bawah 120. Menurut dia, kreativitas melibatkan sisi naif dan kekanak-kanakan. Dengan perasaan tersebut, umumnya orang kreatif bisa mempertahankan rasa kagum, ingin tahu, dan bisa melihat dunia dengan sudut pandang segar. Yang ketiga, suka bermain-main tapi tetap disiplin. Menurut beliau, hobi bermain-main adalah ciri khas kreativitas. Namun, ada sifat bertolak belakang yang dimiliki orang kreatif, yakni tekun. Ketika mengerjakan sesuatu, orang kreatif cenderung menunjukkan tekad dan kemauan yang keras. Mereka bisa berjam-jam tanpa rela begadang hingga mendapat hasil yang memuaskan. Yang keempat, pemimpin tapi realistis. Orang kreatif cenderung suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan. Mereka bisa menggelam dalam imajinasi dan fantasi, tapi tetap berpijak pada kenyataan. Orang kreatif pun kerap digambarkan sebagai pemimpin yang realistis. Tak pelak, banyak orang kreatif dari kalangan ilmuwan sampai seniman yang hadir menawarkan solusi yang imajinatif untuk suatu permasalahan. Yang kelima, campuran extrovert dan introvert. Beberapa orang terperangkap dalam suatu jenis kepribadian, extrovert atau introvert. Padahal menurut Mihaly ini, orang kreatif membutuhkan gabungan dua tipe kepribadian ini. Studi juga telah menunjukkan pemilik gabungan kepribadian ekstrovert dan introvert cenderung stabil secara emosional. Orang kreatif bisa punya banyak teman, pandai bergaul, terkadang juga perlu waktu untuk sendiri. Yang keenam, tak silau dengan suatu pencapaian orang yang sangat kreatif. Tak silau dengan suatu pencapaian. Nah, orang yang kreatif ini memang memiliki rasa bangga dengan apa yang sudah mereka capai, tapi mereka cukup sadar dengan posisinya. Mereka menaruh rasa hormat pada orang lain yang lebih dulu
menelurkan inovasi sebelumnya, sehingga banyak orang kreatif yang tidak silau dengan pencapaiannya di masa lalu. Mereka cenderung fokus pada ide dan pekerjaan yang ada. Konservatif tapi punya sisi pemberontak. Nah, orang kreatif ini adalah pemikir out of the box. Mereka cenderung tidak suka dengan tatanan formal, terkadang sampai memberontak ke makanan. Tapi menurut May Hali ini percaya, sebelum mengutarakan gagasan di luar kelaziman, orang kreatif cenderung ikut arus terlebih dahulu. Menurut dia, kreativitas perlu bersifat tradisional, mampu merangkul masa lalu, namun tetap menyisipkan kebaruan dalam suatu ide. Yang ke-8 atau yang terakhir, objektif dan tidak anti kritik. Orang kreatif cenderung sangat mencintai dan bersemangat dengan apa yang mereka tekuni. Kendati sangat bersemangat, mereka tetap mau mendengarkan masukan jika ada yang perlu diperbaiki. Orang kreatif biasanya objektif, kritis, tapi tetap bisa menerima kritik. Mereka bisa memisahkan ego dan kebutuhan peningkatan kapasitas diri. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.